Jika semua pahlawan kelas S dari One Punch Man baku hantam dengan penyihir kelas spesial di Jujutsu Kaisen, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Nah, sebagai sama-sama puncak dari kekuatan di dunia mereka masing-masing, hero kelas S dan penyihir kelas spesial itu tentu punya kekuatan yang sangat tidak ngotak. Dan untuk mengetahui siapa yang akan menang jika kedua kubu ini bertemu, maka kita itu perlu melihat dulu gambaran kekuatan dari masing-masing sisi. Nah, pertama kita akan coba lihat dulu gambaran squad apa pahlawan kelas S di One Punch Man. Pahlawan kelas S itu jumlahnya ada 17 orang. Ya, di sini admin masih memasukkan beberapa pahlawan yang seharusnya bukan lagi pahlawan pada asosiasi hero di manganya. Dan dari ke-17 orang itu, mereka punya kekuatan dan keunikan masing-masing, serta mereka juga punya ranking tersendiri di dalam kelas S tersebut. Tapi meski begitu, tentu ada standar atau batas minimum bagi seseorang untuk bisa berada di dalam kelas S ini. Nah, jika kita lihat ketika Genos dan Saitama mendaftar sebagai pahlawan, Genos yang mendaftar itu langsung diterima menjadi pahlawan kelas S karena pihak asosiasi pahlawan itu mengetahui jika dia sudah menghancurkan sebuah gedung tanpa bersisa sama sekali. Yang mana ini memberikan kita gambaran kalau minimal untuk masuk ke level pahlawan kelas S itu harus punya kekuatan yang mampu melenyapkan beberapa gedung dengan mudah. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari level bencana yang mengharuskan pahlawan kelas S untuk turun tangan, pahlawan kelas S itu akan dikirim jika ada monster dengan ancaman level demon yang muncul, di mana monster level demon itu punya kekuatan yang bisa mengancam satu kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan untuk monster level dragon butuh beberapa pahlawan kelas S untuk menghadapinya, terkhususnya itu para pahlawan kelas S yang rankingnya itu berada di peringkat-peringkat bawah. Sedangkan untuk beberapa pahlawan kelas S di peringkat atas, mereka bisa mengalahkan monster dengan level dragon hanya dengan diri mereka sendiri. Di mana ini memberikan kita gambaran kasar kalau kekuatan pahlawan kelas S itu ada di kisaran level multi kota hingga level negara. Ya, level multi kota untuk kebanyakan pahlawan kelas S, level negara untuk pahlawan peringkat kedua seperti Tatsumaki, serta level multi benua hingga planet untuk pahlawan peringkat 1 yaitu Blast. Nah, untuk Tatsumaki, kita sudah melihat betapa mengerikan kekuatan telekinesisnya tersebut, di mana dia bahkan bisa memutar sebuah kota menjadi tombak raksasa dan menggunakan tombak raksasa tersebut untuk menyerang musuhnya. Sedangkan untuk Blast admin letakkan di level multi benua hingga planet karena dia itu jauh lebih kuat daripada Tatsumaki, serta dia mampu menahan Cosmic Garo meski sebentar di awal-awal kemunculannya. Dan untuk Blast yang berhasil memindahkan serangan Cosmic Garo dan Saitama ini, hal itu bisa Blast lakukan berkat bantuan dari rekan-rekannya, di mana hal tersebut akan terasa tidak tepat jika menghitungnya sebagai kekuatan dari Blast itu sendiri. Kemudian dari para pahlawan kelas S ini kita beralih ke sisi Jujutsu Kaisen dan melihat squad apa penyihir kelas spesial yang ada di sana. Nah, di dunia Jujutsu Kaisen sampai saat ini cuma ada 4 penyihir kelas spesial yang tercatat, dan mereka itu juga punya teknik kutukan mereka masing-masing. Namun meski kekuatan mereka berempat ini berbeda-beda baik dari cara kerja dan level kekuatannya, kita masih bisa melihat gambaran kekuatan dari para penyihir kelas spesial ini dari perkataan Kenjaku, di mana Kenjaku menyebut kalau penyihir yang masuk ke level kelas spesial itu adalah penyihir dengan kekuatan yang bisa menggulingkan sebuah negara seorang diri, yang mana ini membuat secara kasar gambaran kekuatan penyihir kelas spesial itu sudah berada di level negara. Nah, mungkin untuk Geto masih bisa kita letakkan di level negara, tapi untuk Yuki, Yuta, dan Gojo, mereka bertiga ini sudah berada di level yang lebih tinggi, di mana serangan terkuat dari Yuki itu mampu menciptakan sebuah black hole, yang mana jika diukur berdasarkan beberapa objek di dekatnya, black hole yang Yuki ciptakan itu punya massa di kisaran 5-10 kali planet Jupiter. Dan sedangkan untuk Gojo, dia itu punya infinity, di mana untuk menembus infinity tersebut haruslah sebuah serangan yang juga punya daya hancur atau kecepatan yang juga infinity. Atau bisa juga infinity itu ditembus dengan menggunakan senjata khusus, di mana senjata itu bisa menetralisir teknik kutukan. Dan selain itu, Infinity Gojo juga bisa ditembus menggunakan domain expansion yang punya sifat pasti kena. Kemudian selain semua itu, satu hal lagi yang bisa menembus Infinity Gojo tersebut adalah serangan yang mempengaruhi ruang itu sendiri. Nah, sedangkan untuk Yuta itu sendiri, dia memiliki banyak teknik kutukan yang sudah dia copy, dan dia itu juga disebut-sebut sebagai penyihir terkuat setelah Gojo. Jadi setelah melihat gambaran secara kasar kira-kira squad apa masing-masing dari kedua kubu ini, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan utama, yaitu siapakah yang akan menang jika kedua kubu ini bertemu dan bertarung. Di sini kita akan membagi pertarungan itu menjadi dua skenario, di mana pada skenario pertama para hero kelas S itu tidak bisa melihat atau merasakan energi kutukan, dan sementara untuk skenario kedua kita akan anggap jika semua hero kelas S itu bisa melihat dan merasakan energi kutukan.
Nah, di skenario pertama, kemenangan akan jelas ada di tangan para penyiar kelas spesial ini. Karena tanpa bisa merasakan, melihat atau menyerang energi kutukan, maka pahlawan kelas S itu akan menjadi tidak berdaya di hadapan semua serangan penyiar kelas spesial ini. Hal ini dikarenakan para pahlawan kelas S ini tidak bisa melihat atau menyadari serangan yang diarahkan kepada mereka. Dan jikapun ada beberapa pahlawan yang punya indera yang sangat peka dan mampu menyadari keberadaan energi kutukan, mereka itu tidak akan punya cara menghindar jika para penyiar kelas spesial ini sudah mulai menggunakan domain expansion mereka. Nah, selain masalah dalam merasakan serangan dari energi kutukan, masalah durabilitas juga akan menjadi salah satu kerugian bagi para pahlawan kelas S ini. Karena meski ada beberapa pahlawan di kelas S ini yang punya durabilitas yang sangat kuat, namun durabilitas mereka akan sangat dirugikan jika musuh mereka menyerang menggunakan domain expansion yang punya efek pasti kena. Atau jika tidak, durabilitas itu bisa ditembus oleh berbagai macam kemampuan roh terkutuk yang Geto ini miliki. Dan berbicara mengenai Geto beserta kemampuannya, serangan para pahlawan kelas S yang tidak memiliki energi kutukan juga tidak akan berefek apa-apa kepada roh terkutuk yang Geto ini miliki. Dan karena pahlawan kelas S ini juga tidak punya senjata khusus seperti milik Toji atau Maki, maka kerugian di pihak pahlawan kelas S ini akan menjadi semakin jelas. Dan oleh karena itu kita bisa simpulkan, jika pahlawan kelas S pada skenario pertama ini akan kalah melawan penyiar kelas spesial, dengan persentase mereka kalah itu akan mencapai angka 90%. Oke, kemudian untuk skenario kedua di mana kita anggap jika semua pahlawan kelas S ini bisa melihat, merasakan serta menyerang energi kutukan, maka siapakah yang akan menang jika dua kubu ini bertemu dan baku hantam? Nah, di sini pembahasannya mulai menarik karena situasi akan terasa lebih adil. Dan berhubung jumlah penyiar kelas spesial di sini cuma ada 4 orang, maka kita akan bikin skenario kedua ini menjadi pertarungan eliminasi, di mana kita akan bandingkan semua pahlawan kelas S ini ke masing-masing penyiar kelas spesial dan mengeliminasi karakter yang kalah di setiap sesi. Oke, kita mulai dari Geto. Geto dengan ribuan roh terkutuk yang bisa dia kendalikan ini, bisa dengan mudah menghabisi beberapa hero kelas S ranking bawah, misalnya seperti Puri-Puri Prisoner, Tank Top Master, King, dan juga Chill Emperor. Dan dengan beberapa roh kutukan yang punya kemampuan khusus seperti hantu wanita yang bisa menggunakan simple domain ini, maka Geto masih punya kesempatan besar untuk mengalahkan pahlawan kelas S yang punya durabilitas tinggi seperti Darkseid dan juga Metal Bat. Lalu dengan teknik Uzumakinya, pahlawan seperti Pigat, Draftneck, dan Genos bisa hancur oleh serangan-serangan Geto ini. Nah, untuk pahlawan seperti Metal Neck yang hanya menggunakan robot dari jauh, sepertinya tidak peduli sekuat apa serangan Geto ini, orang di balik robot itu yaitu Dr. Bovoi tidak akan terluka sama sekali. Ya, hal ini akan berbeda jika Geto punya semacam roh kutukan yang mampu memberikan kutukan secara harfiah kepada Dr. Bovoi itu dari jarak jauh. Sedangkan untuk pahlawan seperti Flashy Flash yang punya kecepatan tinggi, akan membuat serangan Geto ini bisa dengan mudah dia hindari dan membuatnya bisa memberikan Geto ini serangan balasan. Lalu kemudian untuk Zombie Man, selama Geto tidak punya roh kutukan yang punya kemampuan menyegel, maka Zombie Man ini akan selalu bangkit dari semua serangan yang Geto ini lancarkan. Sementara untuk Atomic Samurai dan Silver Fang, mereka punya refleks yang tidak ngotak dan serangan yang damage-nya itu sangat fatal. Ya, jika Geto tidak mengerahkan ribuan roh terkutuk untuk mengadang dua pria tua ini, maka kemungkinan besar pertarungan ini akan mirip seperti pertarungan Geto melawan Toji, alias Geto akan sangat kesulitan melawan kedua orang tua ini. Lalu untuk Watchdog Man, karena kekuatannya masih belum ditunjukkan secara jelas, kita akan anggap jika dia itu levelnya ada di kisaran level Silver Fang dan juga Atomic Samurai. Dan untuk Tatsumaki dan juga Blast, peluang menang Geto di sini sangatlah kecil jika kita lihat betapa besarnya jarak jangkauan kekuatan Tatsumaki dan juga betapa menyusahkannya kekuatan milik Blast ini. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke Yuki, di mana dia akan melawan Metal Knight, Silver Fang, Atomic Samurai, Flashy Flash, Tatsumaki, dan juga Blast. Nah, dengan kekuatan Yuki yang mampu menambahkan masa virtual kepada serangannya, maka setiap pukulan dan hantaman yang Yuki ini lancarkan akan dengan mudah menghancurkan semua robot yang Metal Knight ini kirim. Dan dengan Yuki yang mampu menggunakan teknik kutukan pembalik, maka serangan dari Flashy Flash dan Atomic Samurai juga akan mampu dia itu terima. Dan dengan serangan terakhirnya yang mampu menciptakan sebuah black hole, maka Silver Fang dan bahkan Tatsumaki tidak akan selamat dari daya hancur monster kosmik tersebut. Ya, meski serangan tersebut juga akan membunuh Yuki, tapi pada akhirnya cuma Blast yang akan tersisa. Nah, karena cuma tinggal Blast seorang, mari kita skip saja Yuta ini dan beralih kepada Gojo. Ya, pertarungan antara Blast versus Gojo, siapakah yang akan menang? Nah, meski Gojo punya Infinity, tapi Blast itu punya kemampuan yang merupakan counter alami dari kemampuan Infinity ini, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan mengendalikan ruang. Jadi apakah ini artinya Gojo itu akan langsung kalah jika berhadapan dengan Blast? Ya, jawabannya tidak semudah itu.
Karena selain Infinity, Gojo juga punya serangan Blue, Red, dan juga Hollow Purple. Dan kalaupun semua serangan itu bisa Blaze pindahkan dengan kemampuan portalnya, Gojo itu masih punya mata Sick A yang memberikannya persepsi tidak ngotak. Serta jika seandainya dia itu terluka oleh serangan dari Blaze, Gojo itu masih punya teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ya kemungkinan Gojo menang itu masih lebih tinggi daripada Blaze, meski Gojo itu tidak menggunakan domain expansionnya. Karena jika Gojo di sini langsung to the point menggunakan Unlimited Void kepada Blaze, maka Blaze itu akan seketika langsung kena stun, dan dia itu bisa langsung mati tanpa bisa memproses apa yang sedang terjadi. Dan ya kira-kira begitulah jika pahlawan kelas S ini bertarung dengan penyihir kelas spesial, di mana para penyihir itu memang memiliki lebih banyak keuntungan daripada pahlawan kelas S ini. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.